Hai, welcome back to my podcast with Mirita. Asik. Oke, jadi podcast kali ini aku mau bahas tentang topik yang ringan tapi benar-benar mendalam. Bisa gitu ya? Ketawa gue kok gitu. Oke, jadi gini. Gue mau bahas tentang bullying. Kalau kita ngomongin bullying itu kan kayak udah makanan sehari-hari gue kali ya, anjay. Kenapa? Karena ya gue udah terbiasa dengan hal itu gitu, kayak bullying, kemudian body shaming gitu. Ya udah jadi temen gue bro gitu. Bahkan ketika dari gue kecil sampai sekarang gitu, 19 tahun gue hidup, let's say seperempat atau enggak seperenamnya itu udah ya isi bullying semua gitu. Dan akhir satu titik ketika gue jenuh tentang hal itu semua gitu. Let's say orang-orang yang ngebully gue gitu kan ya, mereka tuh enggak mikir sebelum ngomong gitu, walaupun keluarga lo, temen deket lo, dan juga orang-orang yang baru kenal sama lo gitu, kayak apaan sih itu cuman kata, mulut kau kata ya kan, kau nggak jadi aku gitu. Lu nggak pernah jadi gue, sakitnya kayak gimana ya kan, mereka nggak pernah ngerti gitu. Emang sih cuman kata gitu, gue bahkan ngerti dan gue nganggap itu sebagai candaan. Cuman ketika gue down dan ada kata-kata itu gitu yang muncul gitu, gue merasa kayak gue tambah benci sama diri gue sendiri. Dan gue nggak pernah, jujur ya, dari kecil gue tuh nggak pernah belajar untuk love myself gitu, nggak pernah yang ada ajaran tentang itu dari keluarga gue, nggak ada dari lingkungan gue, itu nggak ada sama sekali gimana caranya mencintai diri sendiri, itu nggak ada gitu. Jadi gue harus belajar dengan diri sendiri gimana caranya mengapresiasi, bagaimana cara mencintai diri lo sendiri. Itu gue belajarnya sendiri man gitu. Jadi gue independent woman. Anjir ya. Oke. Berapa kali gue ngomong anjir. Jadi gini, intinya ketika kayak tolonglah gitu, kalau lu suka bercanda jangan terlalu gimana sih, jangan terlalu keras gitu. Bukan keras sih, kadang emang ya kalau kita bercanda itu mulut kita susah dikontrol gitu, tapi tolonglah bercandanya itu jangan ke fisik atau enggak ke something irritate someone gitu, jadi sesuatu yang benar-benar kayak bikin seseorang itu nggak nyaman gitu. Nah, kalau kebetulan nih, kalau gue ya, karena udah mulai terbiasa gitu kan ya, ketika gue kecil gitu, keluarga besar gue, let's say lagi ngumpul, mereka bilang gue hitam banget, hitam ya, hitam, apa sih? Iya, emang gue anaknya itu kayak hitam gitu, kulit gue itu hitam, hitam apa hitam sih anjir? Kulit gue itu benar-benar kayak hitam banget gitu kan, gitu. Terus kayak pokoknya gue tuh hitam gitu kan, semua orang kayak ngeledek gue, kok hitam banget sih kulitnya, pasti kena matahari terus ya. Ya mereka sok-sok tahu lah tentang hidup gue. Padahal nyatanya enggak gitu cuy, emang gue bawaannya emang kayak gini warna kulitnya gitu. Jadi kata-kata itu emang sih kayak bercanda ya kan, gue kayak okay, let's say sebagai candaan belaka. Tapi saat gue tumbuh gitu menjadi pribadi yang lebih kayak, apalagi lu tahu kan masa remaja gitu kan, itu masih labil-labil banget gitu. Ketika orang lain ngomong apa tentang lu, dari keluarga lu, temen lu, dari orang sekitar lu, itu pasti masuknya ke hati gitu. Dan bapernya itu ketika kita labil-labilnya itu, tingkat kebaperan kita tuh kayak lebih dari normal gitu, abnormal mungkin bahkan ya kan, kayak baper banget, dikasih ini baper, dikasih ini baper, itu masa-masa baperan gitu kan ya. Dan ketika orang-orang sekitar lo bully gitu kan, ngebully lo lah misalnya gitu, karena apa? Kalau gue sih jujur ya, karena bullynya itu ya karena fisik gitu, karena gue tuh kayak oke, gue jujur, fisik gue tuh kurang sempurna dalam artian dalam opini orang nih. Kalau misalnya opini gue ya gue udah sempurna men, gue bisa lihat dengan kedua mata gue bisa bernafas, gue masih bisa jalan, gue masih bisa bantu orang dengan tangan gue masih bisa gitu. Tapi menurut orang lain kekurangan gue tuh banyak banget gitu. Misalnya nih ya, about body shaming, you know,
tubuh gue bener gak sih? Ya bener dah. Tubuh gue itu kayak kurang gitu. Gue tuh cewek ya. Of course di mata lelaki cowok. Gimana nih gue? Cewek itu harus yang body yang perfect gak sih kayak gitu. Kayak having big breast and then booty apa sih? Ya, and butt. Iya, booty. Kenapa sih gue anjing? Salah-salah ngomong terus nih. Harus punya, like kind of a pantat. Pantat yang gede, ya kan. Payudara yang besar, body yang bohai, ya kan. Sedangkan gue tuh jauh banget dari kata-kata tersebut. Jadi orang-orang, para umumnya, kaum lelaki, teman-teman lelaki gue nih terutama, suka banget nih ngata-ngatain gue, ya kan. Tapi gue gak kayak, gue baperan banget dulu waktu usia labil gitu, tapi seiring waktu sekarang umur gue udah semakin tua semakin tua gue jadi nggak peduli tentang hal gitu karena yang bawa itu gue gitu. Kalau misalnya gue tetap berpatokan sama kata-kata mereka, ya gue tambah benci lah sama diri gue sendiri dan gue nggak bakal bisa ngapresiasi diri gue sendiri gitu karena dengan gue berpatokan dengan opini mereka, kalau gue misalnya nggak perfect, kalau gue itu nggak pantas jadi wanita, gue harap itu salah besar banget gitu gak sih? Gue harap, gue pikir itu kesalahan yang besar banget karena lu nggak bakal bisa mengapresiasi diri lu sendiri karena opini mereka gitu. Dan ketika gue nyadar itu adalah ketika umur gue udah 18 tahun lebih lah gitu. Ketika gue mulai udahlah, tubuh gue nggak akan bisa berubah dan mungkin berubah iya, mungkin shape-nya aja kedepannya kayak gimana, tapi untuk pertumbuhan let's say payudara or even though ass itu no more gitu karena udah stuck di sini gitu. Jadi kalau misalnya gue ngeluh gue pengen lagi besarin sesuai dengan opini mereka, itu namanya gue tuh bodoh gitu karena gue nggak mencintai diri gue sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya tipe-tipe lelaki itu kan lebih major lebih lebih mengutamakan yang kayak body goals gitu, sedangkan gue tuh body down anjing, bukan body goals ya kan. Nyadar gitu kan. Misalnya ada pertanyaan, lu takut gak sih kalau misalnya lu gak bisa puasin pacar lo atau suami lo di masa depan gitu? Ini pertanyaan yang benar-benar hyper make me dead slowly. Jadi gini, menurut gue itu it's not all about sex gitu, jadi nggak semua tentang seks gitu. Kalau misalnya suami gue or pacar gue misalnya nggak puas dengan kondisi gue sekarang gitu, gue nggak pernah maksa buat nyuruh orang stay gitu, nggak. Gue bakalan menunggu orang yang tepat untuk gue. Kalau misalnya dia benar-benar sayang, dia bakalan nunggu gue, dia bakalan terima gue apa adanya without any exception, jadi tanpa ada syarat gitu. Jadi gue, ya dia nerima gue bener-bener karena rasa cinta, bukan karena body kenapa body anjing, body or even though karena kepuasan seks gitu, enggak. But somehow kalau misalnya hal itu, misalnya nih pacar atau suami gue di masa depan itu lebih mengutamakan tentang body, ya gue bisa apa gitu. Gue nggak mungkin harus paksa diri gue sendiri untuk surgery untuk operasi lah, untuk apa gitu. Gue nggak mau hal itu gitu. Pokoknya intinya mau jadi diri sendiri dan love myself more gitu. Kenapa harus love myself more gitu, atau enggak kenapa harus love yourself deh, kenapa gitu? Karena ketika lo jatuh, ketika lo sedih, ketika lo seneng, ketika lo up-nya diri sendiri itu selalu ada gitu. Even though orang yang paling yang paling deket sama lo sekalipun gak bakal bisa merasakan apa yang lo rasain. So yang bisa merasakan ya diri lo sendiri gitu. Walaupun setidaknya sahabat terdekat lo lah pura-pura, enggak pura-pura anjir. Misalnya dia care banget sama lo bahkan ketika merasakan sakitnya lo, tapi itu mungkin cuman 50%-nya aja gitu. Yang merasakan 100% sakitnya itu ya lo sendiri gitu. Jadi menurut gue ya penting banget untuk mengapresiasi diri lo sendiri, mencintai diri lo sendiri gitu. Tapi ya
baru gue bilang mencintai diri sendiri, ya jangan over juga gitu. Try untuk love everybody gitu. Jadi bercobalah untuk mencintai semua orang, jangan punya rasa benci, jangan ngebully kekurangan orang, karena gue merasakan sendiri gimana rasanya dibully, gimana jadi korban body shaming. Gue tahu dan gimana rasanya itu, kayak feel-nya gue pengen meninggal gitu, gue pengen bunuh diri. Gitu. Jadi mungkin hal yang kalian bisa petik dalam pelajaran hari ini, Bunda ya. Jadi apa gitu. Jadi intinya ya gini aja. Love yourself more gitu. Jadi cintai diri kalian lebih gitu. Dan appreciate everybody gitu, dan apresiasi semua orang. Walaupun orang itu ngebenci kalian, tetap aja kalian jangan lakukan jangan lakukan hal yang sama gitu. Oke, jadi mohon maaf kata-katanya mungkin sedikit menyinggung, kata-katanya mungkin sedikit berbau dewasa. I'm so sorry for that, but this is my reality and I want to share my experiences. So I hope you enjoy my podcast and see you on the next podcast. Bye.